Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya. Dengar semua ya. Dengar. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oh. Coba apa namanya, gambarnya diaktifkan, videonya biar kelihatan wajahnya. Nah, gitu. Ini gambar saya kok malah enggak keluar nih, gimana? Belum ahli, Pak. Hah? Belum apa? Belum ahli. Iya, kayaknya ini belum ahli. Salam. Yo. Oh iya, ini tak aktifkan anu. Bismillah. Oke. Berapa orang ini? 10 orang masuk. Ada yang belum bisa masuk? Diem dia sini masuk. Ini di rumah semua apa ada yang di sekolah ini? Halo? Halo. Di rumah? Pak. Oh, di rumah. Di rumah, Pak. Yang paling jauh siapa ini? Saya, Pak. Di Mana? sekolahan. Mana? Boro, Pak. Mana? Boro. Boro apa Sagoro? Boro, Pak. Oh, Boro. Iya. Ya. Namanya siapa ini? Toto ya? Arik. Hah? Oh, Arik. Arik. Arik Prasetyo ya? Oh iya, Pak. Oke. Sehat, Rik ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ini siapa ini? Arik apa sama? Hania. Ini ada Hania. HNY itu siapa itu? HNY Raiholik itu siapa? Namanya. Mic-nya diaktifkan dulu enggak apa-apa sambil kita nunggu waktunya ngomong-ngomong. Sudah siap semua ya? Sudah. Siap untuk menerima materi dari saya? Siap. Oke. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Ya. Tambah satu lagi, 14 orang. Sip, mantap. Tambah satu lagi, Jona. Selamat datang, Jona. Putus-putus ya sinyalnya. Sinyalnya putus-putus ya? Enggak ya, jelas ya? Jelas. Iya, putus-putus kayak perasaan saya ini. Putus-putus.
Kayaknya ada yang habis putus ini. Tertawa ya. Halo. Oke, nggak usah galau. Nah, lihat saya aja, lihat gambar saya aja biar nggak putus. Iya, Pak. Oke. Layarnya bisa kelihatan? Bisa. Apa kelihatannya? Pendidikan, karakter, dan etika siswa. Oh iya, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Alhamdulillah. Baik, mari kita berdoa dulu sebelum memasuki materi pendidikan karakter dan etika. Oke, berdoa silahkan. Oke, berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Pagi anak-anak. Pagi ya. Selamat pagi. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tidak kurang satu apapun. Nggak ada yang nggak ada yang meriang-meriang ya. Wah. Ya, alhamdulillah. Minum air putih yang banyak. Baik. Hari ini kita akan mempelajari atau merefleksi pengalaman-pengalaman dan mempelajari pendidikan karakter dan etika kita selama kita menjadi siswa. Oke, di SMA dan di SMP jelas beda. Beda ya? Beda ya. Kalau di SMP dulu kan MPLS-nya enggak online. Bukan langsung ya. Oke. Di SMA ini MPLS-nya online sekarang ya, daring. Jadi kita mengikutinya dengan daring. Oke, gambar saya, video saya tidak keluar karena ini ada perekamnya. Jadi tidak bisa double video karena satunya recording, merekam. Jadi semua aktivitas kita rekam nanti karena didokumentasi di Dinas Pendidikan, gitu ya. Baik. Pendidikan karakter dan etika. Karakter itu apa sih? Karakter itu apa karakter itu? Kalau menurut kalian? Karakter. Kalau karakter siswa berarti hal-hal atau ciri-ciri yang baik, perilaku yang baik. Kemudian etika adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang disepakati oleh lingkungan. Itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya perkenalkan dulu, ini biografi saya. Oke. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Bu Budi. Ini lebih detailnya. Biografi singkat saya. Nama saya Joko Sutopo. Kalau bahasa Inggrisnya Jack Stephen ya. Iya. Iya, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jawanya Joko Sutopo. Saya orang Jawa, saya pakai Jawa saja. Baik, saya lahir, kebetulan hari ini adalah tanggal lahir saya. Bulan lahir saya hari ini. Nah, Oh ya Pak, selamat ulang tahun. Oke, terima kasih. Kamu kok romantis sekali sih.
Iya. Mau yang bucin gimana, Pak? Oh, saya biasa-biasa saja. Baik ya, tanggal 13 Juli 78. Berarti sehari ini saya genap umur saya 42 tahun. Ya, sudah tua saya berarti ya. Sudah separuh lebih umur saya. Oke, saya tinggal di jalan mana lagi 2, nomor 39, Kelurahan Merbon, Tuban. Saya ada di Tuban, tempat tinggal saya. Barangkali ada yang lewat, bisa mampir di rumah saya. Ini alamat saya. Pendidikan saya. Oke, cukup itu ya, biografi. Nah, ini macam-macam karakter. Karakter yang pertama, karena kita hidup di Indonesia, otomatis ya, orang Indonesia itu kental dengan religinya, kental dengan budayanya, kental dengan adatnya. Maka karakter yang pertama adalah karakter yang berketuhanan. Jadi bertuhan dan mencintai segala ciptaannya. Jadi kita beragama. Jadi bagaimana kita merawat tanaman, bagaimana kita menggambarkan bersyukur pada Tuhan, itu dengan cara kita hidup yang baik di komunitas kita. Nah, ini peduli dengan orang lain, itu salah satu karakter yang utama. Jadi beragama atau berketuhanan. Saya yakin di SMA Montong semuanya punya agama. Jadi sebagai seorang Muslim, ya kita bertuhan sesuai dengan agama yang kita anut, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah kemandirian. Mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satu contoh yang diajarkan di SMA Montong. Di samping ada kemandirian, pembelajaran di kelas secara umum, ada pembelajaran khusus apa? Double track. Ini adalah cara diantaranya, salah satunya untuk melatih kita hidup mandiri, membekali kita setelah kita lulus sekolah, diharapkan bisa membuat atau memiliki usaha sendiri yang tidak bergantung pada orang lain. Mandirian. Ini adalah salah satu contohnya adalah double track yang di atas yang berpakaian pramuka itu yang tahun lalu adalah jurusan programnya adalah program teknik listrik. Namanya siapa, Pak? Teknik elektro. Ini kelas 3 yang sudah lulus kemarin. Namanya siapa? Ya, ini namanya saya lupa namanya ini. Saya lupa namanya. Kemudian yang ini adalah yang di atas pakai baju biru ini, ada komputer ini. Ini dulu adalah programnya desain grafis. Desain grafis. Jadi diajari tentang desain grafis. Nah, sekarang yang tahun ini jurusannya desain grafis adalah editing video. Jadi membuat video, tampilan video, profil sekolah dan sebagainya, film dan sebagainya. Yang kemudian yang tata rambut, nah ini ada tata rambut, ada potong rambut, keribat, macam-macam. Nah, rata-rata yang ikut perempuan ini. Untuk di teknik instalasi rata-rata laki-laki. Nah, yang bawah ini adalah tata boga. Kalau tata boga yang tahun lalu itu masakan Indonesia. Kalau yang sekarang adalah pastry, jadi bakery. Nah, ini adalah salah satu contoh melatih kemandirian. Nah, ini adalah program Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan yang
ditujukan kepada sekolah-sekolah, siswa-siswa yang dimana diharapkan nanti siswanya selain melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, juga bisa mandiri. Diharapkan itu, ya. Ini contohnya. Kemudian, nah, karakter selanjutnya adalah jujur, amanah, diplomatis. Jujur itu adalah ya padanya, gitu. Kemudian amanah, bisa dipercaya, dan diplomatis, tegas. Ini adalah salah satu contoh siswa kita yang dapat hadiah dari Bapak Kapolsek, hadiah helm, karena telah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Polisi Kapolsek Montong waktu itu, ya. Dan ini adalah ulangan. Nah, contohnya kejujuran. Ya. Tanpa diawasi mereka bisa dipercaya. Ini adalah bentuk komunikasi diplomatis dari siswa. Ini anak ekstrateter waktu itu, ya. Dimakan bersama. Selanjutnya, karakter selanjutnya adalah santun. Nah, santun. Santun itu ngomong tidak membentak, ngomong dengan bahasa sopan, menggunakan perasaan dan sebagainya. Ini santun. Nah, jadi ini yang atas tangannya ngapur rancang, ya, dicontohkan dengan sikapnya. Jadi santun itu tidak hanya cara bicara, tetapi juga sikap. Pakaian rapi itu juga menunjukkan siswa yang santun. Ini salah satu contoh santun diantaranya, ya. Kemudian selanjutnya adalah gotong royong atau kerjasama. Nah, ini diantaranya siswa SMA Montong, ini siswa SMA Montong semua ini. Di atas adalah setiap bulan Ramadan siswa diajari untuk bekerja sama, berbagi takjil di area sekitar SMA Montong, hari raya kurban, berbagi daging dan sebagainya. Itu adalah bentuk peduli dan gotong royong. Gotong royong di dalam bekerja melakukan kebaikan. Di bawahnya adalah bersih-bersih pantai. Nah, para siswa SMA Montong berpartisipasi peduli lingkungan, bergotong royong dengan sekolah-sekolah lain sekabupaten Tuban di Pantai Palang, Kecamatan Palang, membersihkan sampah yang ada di pinggir-pinggir pantai. Itu gotong royong. Ini siswa SMA Montong. Fotonya banyak sekali, ini saya ambil contoh ya yang paling dekat dan paling bagus. Nah, yang di samping adalah di sekolah waktu itu adalah HJT, itu adalah Hari Jadi Tuban tahun 723. Anak-anak membuat tulisan dari lilin. Mereka mengumpulkan bekerja sama atau bergotong royong mengumpulkan lilin sejumlah 1000 lilin. Dinyalakan, kemudian dibuat motif tulisan dan sangat indah sekali kalau malam hari. Dan itu waktu itu masuk media. Itu terjadi di tahun 2016. Ini adalah contoh gotong royong. Tidak mungkin mereka bisa menyalakan sendiri satu orang. Maka butuh banyak orang. Itu diantaranya gotong royong. Kebaikan, gotong royong atau kerjasama dengan dalam hal kebaikan. Itu karakter. Nah, ini adalah percaya diri diantaranya. Ini adalah juara olahraga pencak silat, juara 1 SMA Montong. Kemudian ini juara 2 Olimpiade Fisika ke Kabupaten Tuban. Kemudian ini adalah yang sebelahnya pakai karakter baju apa itu namanya? Baju apa itu? Baju iya, karnaval ya. Apa namanya itu? Motif karakter ya. Itu namanya percaya diri. Dia sangat percaya diri menggunakan baju itu sehingga tampak tegap
ya. Dan yang pakai pun cantik orangnya ya. Oke. Itu SMA Montong punya, memiliki rasa percaya diri. Jadi setiap siswa diharapkan mampu mengendalikan rasa percaya diri itu dengan baik sehingga bisa disalurkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi karakter, nah sekarang etika atau tata krama. Bagaimana tata krama atau etika kita di sekolah, di kelas, dengan guru, dengan teman, dengan orang tua. Nah, saya yakin semua orang, semua individu yang lahir itu memiliki naluri kebaikan. Memiliki naluri kebaikan. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka tata krama atau etika adalah sebagai bagian dari hidup bersosial. Ya, oke. Bagaimana tata krama atau etika kita di kelas? Nah, apa itu tata krama? Tata krama adalah kebiasaan yang disimpulkan atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Awalnya setempat, hanya mulai keluarga, kemudian tetangga, kemudian teman, akhirnya sampai ke lingkungan luar. Apabila kita memiliki perilaku yang baik atau etika yang baik, maka juga orang akan menghormati kita sesuai dengan apa yang kita suguhkan pada orang lain. Tata krama ya. Ini sudah sarapan semua apa belum? Ya. Oh sudah, alhamdulillah. Nah, tata krama pergaulan. Nah, apa sih yang harus dimiliki oleh siswa atau orang ketika kita bergaul? Nah, hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Ya, padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu hidup sendirian. Tetapi ketika kita sudah hidup di dunia, kita akan merasa kesepian bila sendirian. Maka kita akan mempengaruhi orang lain, menebar pesona terhadap orang lain agar orang lain bisa berteman atau berkomunikasi dengan kita. Komunikasi sebagai sifat alami manusia, ya. Jadi kalau berkomunikasilah yang baik orang lain. Ya. Bagaimana caranya? Nah, pertama dengan teman akrab dulu satu orang, dengan adiknya dulu, dengan kakaknya dulu. Ya. Setelah itu dengan orang tuanya akrab, dengan adiknya akrab, dengan kakaknya akrab, baru dengan orang lain akrab, dengan teman banyak akrab, dan seterusnya sampai akhirnya banyak teman. Ada beberapa kunci pokok yang perlu diingat dalam masalah komunikasi. Apa? 1. Perilaku orang lain sebagaimana Anda yang ingin. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Perlakukan. Jadi jangan mencubit orang lain kalau Anda tidak ingin dicubit. Atau jangan berkata kasar pada orang lain kalau kita tidak ingin dikata-katai kasar oleh orang lain. Gak oleh misuh nang wong. Tapi nek awak dhewe misuh, dipisui ngamuk. Nah, tidak boleh. Kemudian setiap orang mempunyai perbedaan. Jadi setiap orang itu diciptakan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kembar pun itu pasti berbeda, tidak sama, tidak persis sama. Jadi kita semua berbeda, otomatis perasaannya, perilakunya juga berbeda. Untuk itu, perbedaan itu menjadi satu hal yang indah ketika kita hidup.
Seperti contoh adalah masakan. Nah, bumbu ada lodeh, ada sayur asem, itu adalah berbeda-beda bahan, dicampur, kemudian diolah menjadi satu, dan menjadi masakan, dan dirasakan juga nikmat. Itu salah satu contoh. Kemudian, tak kenal maka tak sayang. Maka saya tadi berkenalan dulu, biar kamu lebih sayang sama saya, ya. Oke. Selanjutnya adalah tata krama berkenalan. Bagaimana sih berkenalan itu? Mungkin kalian lebih paham daripada saya yang zaman now ya. Zaman now di era 4.0 ya kan? Semua serba digital. Kita sekarang berkenalan tidak harus berjabat tangan langsung ya. Kita kenalan sekarang di media sosial, Facebook ya. Sampai hai, darling, wah nih berani kan? Hai say, berani. Halo mama, berani kan sekarang? Nah sekarang ya kan panggil pacarnya pakai mama, pakai sayang, pakai papa, pakai ami, pakai ubi ya kan? Ubi menyok itu. Oke. Nah, bagaimana cara berkenalan? Kalau berkenalan dengan orang yang lebih tua, berarti kan kita harus memandang orang tua itu. Memandang bukan berarti melotot ya matanya. Kalau melotot dengan memandang itu kan beda. Melotot itu cenderung ada emosional. Nah, kalau memandang itu adalah dengan emosional tapi dengan kelembutan. Tidak menggoyang tangan, atau kalau di dalam bahasa itu shake hand, tidak menggoyang tangan. Jadi orang berkenalan dengan orang tua itu tangannya tidak boleh diayun-ayunkan, digoyang-goyangkan. Kalau orang tua itu sangat tidak sopan kalau di Indonesia. Ya, shake hand namanya. Oke, itu caranya. Kemudian tata krama berbicara, berkatalah dengan yang baik, jangan menyinggung perasaan. Ini bahasanya kasar. Peliharalah lidah. Bicaralah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Kalau bahasanya anak muda sekarang nyolot. Kalau ngomong jangan nyolot. Itu sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Apalagi guru menerangkan di kelas. Potong. Kecuali kalau guru itu sudah membuka session pertanyaan. Kemudian perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, ini harus tahu empan lan papan. Kalau orang Jawa harus tahu situasi, kondisi. Kita dengan siapa kita bicara. Kemudian tata krama berpakaian. Tata krama berpakaian. Ya. Tata krama berpakaian. Nah, kalau di sekolah memakai seragam itu adalah satu hal termasuk tata krama berpakaian. Pakai seragam lengkap, sesuai dengan aturan, mematuhi tata tertib, itu adalah tata krama berpakaian. Di dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah, seragam sudah ditentukan oleh sekolah atau pemerintah, yaitu kalau hari Senin putih abu-abu, Senin Selasa ya putih abu-abu, kemudian batik, dan kemudian pramuka. Dan pada waktu olahraga memakai pakaian olahraga. Nah, zaman sekarang itu banyak yang sering mengatakan lupa, Pak, saya lupa enggak bawa olahraga atau pakaian olahraga. Padahal dia ingat kan karena malas maunya enggak ikut olahraga, jadi enggak dibawa, kemudian alasannya lupa. Jadi sesuai dengan pelajaran yang diikuti. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi. Jangan pakai bajunya pramuka, celananya abu-abu. Atau sebaliknya, celananya pramuka, bajunya putih. Atau sebaliknya, bajunya batik, celananya pramuka. Itu
tidak mencerminkan siswa yang memiliki tata krama berpenampilan. Kemudian bagi perempuan, tidak bermake up yang berlebihan kalau di sekolah. Jadi tidak menggunakan sunblock, foundation yang terlalu tebal sehingga wajahnya kelihatan putih seperti sapi, begitu ya. Kemudian tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Contoh, punya gelang sebesar rantai kapal dipakai, atau punya kalung sebesar rantai motor dipakai. Punya cincin dipakai, sebesar donat dipakai. Itu tidak diperkenankan. Artinya melanggar tata krama berpenampilan. Itu dari sisi, karena mengundang kejahatan. Kemudian menutup aurat, artinya bagi yang perempuan disarankan tidak memakai rok mini atau rok pendek di sekolah, karena ya rok mini. Rok mini sekarang enggak zamannya ya rok mini ya, kecuali kalau di rumah. Kalau di sekolah sangat tidak dianjurkan karena juga mengundang kejahatan. Nah, anak-anakku sekalian, saya yakin kalian sudah paham tentang hal-hal seperti ini. Yang laki-laki juga celananya tidak dipotong pensil, semacam itu adalah tata krama. Tidak menggunakan gelang, aksesoris, dan sebagainya. Kecuali jam tangan, boleh. Kalau gelang aksesoris, tidak boleh. Kemudian rangkepan. Biasanya kan kalau laki-laki rangkep pakai kaos oblong itu. Sudah kaosnya warnanya merah, bajunya putih, kelihatan dari luar. Itu sangat tidak indah dipandang. Jadi diusahakan agar kaos yang dipakai adalah kaos sport atau kaos singlet, bukan kaos oblong. Nah, seperti orang mau pergi kondangan. Cara berjalan. Cara berjalan bersama. Biasanya kalau jalan bersama itu adalah kalau laki-laki perempuan jejer begitu ya. Apalagi kalau jalannya sempit. Jadi menutup jalan bila ada orang lewat tidak bisa masuk. Itu juga tidak baik. Tata krama berjalan. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sekolah itu adalah cerminan dari rumah. Mudah-mudahan kalian di rumah diberikan pembelajaran atau pendidikan tata krama yang baik oleh keluarga, oleh orang tua, sehingga berimbas pada pergaulan kalian di sekolah. Kemudian tata krama di jalan. Kalau kita naik motor, aturannya pakai helm. Kemudian sepeda motor ada spion, pakai spion. Bannya tidak perlu dikecilkan. Knalpot tidak perlu knalpot brom. Itu adalah tata krama. Hingga kita terasa tenang hidup di jalan, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tata cara makan. Jangan makan sambil berjalan. Biasanya kalau anak-anak sekolah itu makan dari kantin dibungkus plastik, kemudian dibawa makan, ngemil, dibawa ke kelas. Itu sangat tidak dianjurkan di sekolah. Karena selain membuat sampah atau mengkotori lingkungan, juga tidak baik menurut agama. Jadi makan, minum itu juga harus dengan duduk dan tenang. Tata krama menggunakan fasilitas umum. Ya tentu semua diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Menggunakan fasilitas umum, contohnya tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di loker meja kelas. Itu pernah beberapa hari yang lalu dicek itu di dalam loker itu ada bungkus makanan itu banyak sekali sehingga
ada sisa makanan yang dikerubuti lalat sehingga di sana ada belatungnya. Nah, itu sangat jorok sekali ya. Kemudian menggunakan kamar mandi atau toilet. Menyiram setelah buang air kecil, buang air besar, membersihkan sisa-sisa bau, menyiram bau air seni dan sebagainya, itu adalah bagian dari menjaga kebersihan. Dan seterusnya, sopan berkendara di jalan. Nah, ini diantaranya karena kita menggunakan fasilitas umum, digunakan orang banyak, maka kita juga harus menghargai orang lain agar kita tidak merusaknya. Contoh, meninggalkan kotoran di lubang WC tanpa disiram. Itu adalah salah satu tindakan yang sangat tidak etis. Nah, hari ini adalah hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi mudah-mudahan wabah COVID Corona ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka, bertemu di sekolah, dan melakukan komunikasi dengan baik dan belajar menjalani hidup akademiknya. Ya. Nah, ini adalah quotes ya. Orang sukses adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, jadikanlah diri kalian bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain ya. Bukan hanya bermanfaat buat pacar saja, tapi bagi orang lain ya. Manfaat kanggo pacar tok. Nek ditelepon pacare gagendan radius langsung budal ning omah ya. Langsung budal marani. Nah, itu salah satu contoh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan bila ada pertanyaan, ada sesi pertanyaan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, pertanyaannya bisa dikirim melalui WhatsApp group atau WhatsApp nomor pribadi. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Jika saya mampu menjawab, akan saya jawab langsung. Jika tidak, saya akan mencari perbandingan atau pertimbangan dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Silakan. Izinkan. Ini ada yang masuk lagi. Izinkan. Ya, silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Enggak. Kemudian daftar hadir otomatis sudah ada nama-namanya. Ya. Ya, meskipun ada yang terlambat, tidak apa-apa ya. Nanti videonya yang belum lihat bisa dilihat di YouTube-nya SMA 1 Montong. Karena nanti saya upload di sana isinya apa dan sebagainya. Oke, saya tutup share screen-nya. Mari yuk. Oke. Baik ya, anak-anak, mungkin pertemuan kali ini saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kalian semua sehat, kita semua sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya, jaga kondisi, karena ini masa pandemi, selalu gunakan protokol kesehatan, kemana-mana, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Dari Pak Joko, materi karakter dan etika siswa, saya akhiri. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.